Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anjarsari dengan NIM F1D121017 dari jurusan Biologi FMIPA. Sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, jaringan embrional pada pucuk bunga miring. Jaringan pucuk bunga miring atau embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot. Meristem premier terdapat pada ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem premier menyebabkan pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan akar dan batang meristem. Jaringan tumbuhan. Yang pertama ada jaringan gabus kulit batang. Jaringan gabus kulit adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air atau impermeable. Letak jaringan gabus adalah di permukaan luar batang. Fungsi jaringan gabus yang diantaranya yaitu yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung, yang kedua mencegah penguapan, yang ketiga melindungi dari kerusakan mekanik dan infeksi patogen. Yang kedua, jaringan kambium batang. Kambium batang merupakan lapisan jaringan meristematik di tumbuhan yang memiliki sel aktif untuk membelah diri. Pada tumbuhan, kambium berfungsi untuk membentuk xilem dan floem. Kambium terletak di kulit dan batang kayu yang fungsinya adalah sebagai jalur zat hara atau nutrisi bergerak dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, jaringan parenkim pada kulit batang. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim terletak hampir semua organ tumbuhan seperti yang pertama pada batang akar, yang kedua pada empelur batang, yang ketiga dalam daun atau mesofil, yang keempat daging buah, yang kelima pada endosperma atau jaringan sel yang menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari parenkim tersendiri terdapat beberapa, yaitu penyimpan cadangan makanan, yang kedua tempat melakukannya proses pembuatan zat makanan, yang ketiga melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem, yang keempat melakukan proses pernafasan karena memiliki ruang antar sel yang cukup besar atau disebut dengan kantung. Yang kelima, sebagai jaringan yang mampu menyimpan air karena vakuola sel besar pada keropsita atau sukulen, sel besar, dinding tipis, sitoplasma seperti selaput tipis tanpa atau sedikit kloroplas atau vakuola besar. Yang keenam, berfungsi sebagai jaringan penguat. Yang ketujuh, tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau disebut juga dengan asimilasi. Selanjutnya yaitu jaringan hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel pada hewan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pelindung jaringan yang berada di sebelah dalamnya, yang kedua sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret, yang ketiga sebagai reseptor atau penerima rangsang yang disebut epitel sensori atau neuroepithelium, yang keempat sebagai pintu gerbang lalu lintas zat yang mengatur penyerapan zat ke dalam tubuh dan pengeluaran zat dari dalam tubuh. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril sebagai elemen kontraktil. Fungsi jaringan otot pada hewan adalah sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Adapun letak-letak otot yaitu yang pertama, otot polos terletak di saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Yang kedua, otot rangka terletak melekat pada rangka atau tendon. Yang ketiga, otot jantung terletak di dinding jantung. Yang ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Fungsi jaringan saraf adalah mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui
dengan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel pendukung. Jaringan tersebut terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.